Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fosya Zahra, NIM C10218080 dari kelas 2B, Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Slawi. Di video kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi pada pasien lansia dan keluarga. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya, Mbak? Keperluan saya ke sini, saya akan melakukan penyuluhan ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum. Permisi, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Sabrina. Kedatangan saya saat ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penyakit hipertensi. Tujuan saya ke sini agar Ibu mengetahui penyakit hipertensi secara dalam ya, Bu. Sebelumnya, Ibu bisa bantu untuk menyebutkan nama dan umur? Bisa. Namanya siapa, Bu? Ibu Fatimah. Umurnya? Umurnya 68. Baik. Apakah bisa dimulai sekarang? Bisa. Apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui penyakit hipertensi itu apa? Hipertensi darah tinggi. Ya, hipertensi itu darah tinggi atau suatu keadaan tekanan darah mengalami peningkatan. Dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistol di atas 140 dan tekanan darah diastol di atas 90. Ibu, hipertensi memiliki beberapa faktor risiko. Faktor risiko yang pertama yaitu usia di atas 65 tahun. Mengapa kok usia 65 di atas 65 tahun bisa berisiko mengalami hipertensi? Karena usia tersebut, jika usia mengalami pertambahan, tekanan darah juga akan semakin meningkat. Dan pasien yang memiliki hipertensi mempunyai beberapa penyakit komplikasi seperti stroke, ginjal, dan jantung. Untuk faktor risiko yang kedua, ada mengonsumsi banyak garam. Ibu sudah tidak asing kan kalau mengonsumsi banyak garam dapat menyebabkan hipertensi. Mengapa demikian? Karena kandungan di dalam garam kan natrium. Nah, keadaan tersebut mengalami hipertonis atau keadaan air tidak bisa dikeluarkan dari ginjal. Dan jika dilakukan secara terus-menerus, volume darah di dalam tubuh meningkat. Yang ketiga, faktor risiko yang ketiga ada kelebihan berat badan. Yang keempat, kurangnya berolahraga atau kurangnya beraktivitas. Jika ada orang yang kurang berolahraga atau kurang beraktivitas, dapat menyebabkan faktor risiko terkena penyakit hipertensi. Yang selanjutnya, orang yang mengonsumsi banyak alkohol dapat menjadi peningkatan kortisol dan dapat menyebabkan hipertensi. Selanjutnya, orang yang suka mengonsumsi kopi. Nah, di dalam kopi kan mengandung kafein. Di dalam kandungan kafein dapat memblokir hormon sehingga menjaga arteri agar tidak melebar. Faktor keturunan. Orang yang memiliki keturunan yang mengalami hipertensi akan lebih berisiko 4 kali lebih banyak mengalami hipertensi daripada orang yang tidak memiliki keturunan hipertensi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala dari hipertensi. Gejala dari hipertensi itu ada sakit kepala, sesak napas, nyeri pada dada, lelah, dan aritmia. Apa sih itu aritmia? Aritmia adalah kelainan di dalam otot jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari hipertensi. Yang pertama ada kerusakan jantung dan ginjal. Seperti ini ya, Bu. Hipertensi dapat menyebabkan penyumbatan atau bocornya pembuluh darah sehingga darah tidak mengalir dengan lancar. Penyakit hipertensi dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah.
yaitu diantaranya penyakit gagal jantung dan jantung koroner. Seperti ini ya Bu. Yang kedua ada kerusakan otak. Otak sangat berperan penting dan otak juga berisiko tinggi terhadap penyakit hipertensi. Contoh dari kerusakan otak itu ada seperti penyakit stroke ringan. Yang selanjutnya ada kerusakan penglihatan. Gejala yang muncul yaitu bengkak pada mata seperti ini ya Bu. Bengkak pada mata, kerusakan ginjal. Tekanan darah dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dari penyakit hipertensi. Yang pertama, membatasi mengonsumsi garam secara berlebihan. Yang kedua, mengurangi minuman yang beralkohol. Yang ketiga, menjaga pola sehat. Terus menjaga berat badan seperti ini ya Bu. Terus istirahat yang cukup, olahraga. Ibu, penjelasan dari saya sudah selesai. Apakah Ibu sudah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, ada yang belum. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Mau tanya apa Bu? Mau tanya Yesus, olahraga apa yang untuk hipertensi? Olahraganya seperti olahraga aerobik, yaitu Ibu bisa berolahraga dengan berjalan atau berlari kecil-kecil seperti jogging. Nah, Ibu nanti berjalan kakinya di pagi hari ya Bu. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, kalau itu sih buah yang bagus untuk hipertensi itu apa? Baik Ibu, untuk buah yang bagus untuk hipertensi itu ada buah apel, buah stroberi, buah pir, buah semangka, buah melon, serta timun ya Bu. Itu yang bagus untuk penyakit hipertensi. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah sus. Baik Ibu, jika sudah cukup, saya izin untuk pamit terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.